Halo para pejuang. Akhirnya kita ketemu lagi di hari ke-11 dari tantangan 100 hari menuju kaya. Gila ya, udah 10 hari penuh kita jalanin ini sama-sama. Dan kamu masih di sini. Itu artinya apa coba? Artinya kamu bukan cuma sekadar mampir. Bukan cuma sekadar iseng lihat-lihat. Kamu serius. Kamu bukan cuma penonton biasa, kamu adalah seorang petarung. Dan hari ini, hari yang kelihatannya sederhana. Tapi percayalah, ini bisa jadi anak tangga pertama yang benar-benar mengubah arah keuangan hidupmu. Siap? Coba ngaku jujur sama diri sendiri. Berapa lama dalam sehari kamu habiskan waktu cuma buat scroll TikTok? Atau mungkin nontonin video-video pendek di YouTube? 1 jam? 2 jam? Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu? Hayo! Dan sebagian besar. Isinya tentang apa ayo? Gosip artis yang nggak ada habisnya. Prank yang kadang bikin kesel sendiri. Drama-drama seleb yang nggak jelas juntrungnya, atau berita-berita viral yang bikin emosi jiwa, tapi jujur aja, ngefek nggak sih ke rekening bank kamu? Mengubah nasib finansialmu nggak? Nah disinilah poin pentingnya. Kita ini sekarang hidup di zaman dimana informasi itu kayak makanan, iya beneran. Apa yang kamu konsumsi setiap hari, itu akan menentukan kondisi kamu di masa depan. Coba bayangin, kalau setiap hari dari pagi sampai malam kamu cuma makan junk food terus, apa yang terjadi sama tubuh kamu? Lama-lama kolesterol naik, badan lemes, gampang sakit kan? Nah, sama kayak kotak kita. Kalau setiap hari kita cuma konsumsi konten-konten yang nggak jelas juntrungnya, konten sampah yang cuma bikin kita ketawa 5 detik, terus lupa, ya lama-lama otak kita juga rusak. Kemampuan berpikir kritis menurun. Kita jadi gampang terombang-ambing sama informasi yang nggak penting. Oke, nah sekarang kita masuk ke tantangan hari ini. Simple banget sebenarnya. Tonton 1 video, edukasi yang membahas soal keuangan atau produktivitas. Kenapa cuma 1? Kenapa nggak langsung suruh baca buku tebal atau ikut seminar berjam-jam? Karena kita mulai dari langkah kecil dulu. 1 video ini bisa jadi titik balik. Beneran deh. Ini bukan soal durasi videonya. Bukan juga soal kamu harus nonton video yang isinya berat-berat. Kayak laporan keuangan perusahaan. Tapi ini soal satu hal mendasar. Hari ini kamu mau kasih makan apa ke otak kamu? Konten yang bikin kamu cuma ketawa sebentar, atau konten yang bisa nambah wawasan dan mungkin mengubah hidupmu. Dan ini yang lebih penting lagi. Apa yang kamu catat dari video yang kamu tonton tadi? Jangan cuma ditonton doang terus lupa. Ambil pulpen, ambil notes kecil kamu, tulis minimal 1 atau 2 poin penting aja. Poin yang benar-benar kamu ngerti. Poin yang menurut kamu bisa kamu terapkan dalam hidup kamu. Banyak banget orang yang bilang gini, gue mah nggak ngerti soal uang. Gue bukan anak finance, atau produktif itu ribet, nggak cocok buat gue. Hey, dengerin ya. Kalau kamu nggak mau belajar tentang uang, sadar nggak sih kamu akan terus kerja keras cuma buat uang? Bukan uang yang bekerja untuk kamu. Kamu akan terus jadi karyawan seumur hidup untuk kebutuhan-kebutuhan kamu. Dan percayalah, semuanya itu dimulai dari 1 video, 1 pemahaman kecil, 1 klik di otak kamu yang bilang, oh ternyata gini toh caranya. Contoh sederhananya gini, kamu nonton 1 video tentang pentingnya punya dana darurat. Besoknya, kamu jadi kepikiran, oke deh, gue coba sisihin 10.000 per hari. Kedengarannya kecil ya, tapi coba hitung. Sebulan udah 300.000, setahun 3.600.000. Itu bukan cuma teori, itu adalah langkah nyata. Kebiasaan kecil yang bisa memberikan dampak besar. Jadi jangan cuma dengerin gue ngomong doang dari tadi. Hari ini kamu harus nonton, cari 1 video aja. Di YouTube banyak banget video bagus tentang keuangan pribadi, tentang meningkatkan produktivitas, atau tentang cara hidup yang lebih efektif. Tapi ingat, jangan cuma ditonton sambil rebahan. Catat, hari ke-11 ini mungkin kelihatannya ringan banget ya tantangannya. Tapi percayalah, ini adalah titik kritis. Kenapa? Karena orang biasa itu cuma cari hiburan di waktu luangnya. Tapi orang yang punya mindset untuk maju, orang yang ingin kaya, mereka mencari pencerahan, mereka mencari ilmu. Kamu pilih jadi yang mana? Yang cuma ikut arus dan menghabiskan waktu tanpa hasil? Atau yang berani mengambil langkah kecil untuk masa depan yang lebih baik? Oke, siap. Besok kita akan masuk ke hari ke-12. Tantangannya akan semakin menarik, akan semakin berisi. Jadi pastikan kamu udah klik tombol subscribe di bawah ini biar nggak ketinggalan setiap update dari tantangan 100 hari menuju kaya ini. Ingat, ini baru permulaan. 100 hari menuju kaya. Terus jalan. Sampai ketemu di video besok.